untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Iya, prediksi. Nah, kalau sekarang nih bahasa keren-kerennya itu dipakai namanya machine learning gitu. Oke. Iya, sekarang ya lagi itu tuh machine learning. Machine learning. Machine learning. Machine learning itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Halo Sobat Fajar Benua, kembali lagi bersama saya, Yadu Nandana. Tentunya di channel YouTube sayang kita yaitu Fajar Benua Group, Home of Innovations and Distinguished Solutions. Jadi seperti biasa, saya akan menyajikan atau menghadirkan para tamu yang luar biasa, yang mana saya akan ngobrol dengan beliau-beliau. Yang kali ini kebetulan beliau-beliau saya sudah cukup kenal dekat ya. Yang pertama ada Bro Julius, ini beliau adalah seorang Performance Management di Fajar Benua Group. Oke, dan juga data analis gitu bro ya. Dan juga di sebelah kiri saya yaitu Pak Putu Mukunda. Beliau Bapak sebagai seorang Strategic and Technology Division Head. di Fajar Benua Group. Yes. Gitu ya. Dan tentunya di program kesayangan kita yaitu Fajar Benua Group Podcast. Nah, Bro Julius dan juga Pak Putu Mukunda. Jadi kita bakal ngobrol santai nih ya. Santai. Tapi sebenarnya jujur saya cukup grogi nih karena ngelihat dua sosok yang kalau saya lihat wah udah bahas soal data, soal strategi gitu kan, hal-hal yang serem. Tapi umumnya itu ketika ketemu sama orang-orang yang bermain di data ataupun strategi kurus-kurus. Tapi ini kayaknya sehat-sehat banget ya. Mungkin karena happy atau gimana nih? Subur. Karena memang kita menyukai ya dalam kita menganalisa data, mengolahnya menjadi suatu insight, jadi suatu strategi baru gitu. Itu kita enjoy banget gitu. Oke. Walaupun ada pusing-pusingnya juga sih dalam menganalisa gitu kan. Jadi intinya ketika kita menikmati sebuah pekerjaan apapun itu, maka kita akan happy gitu Yes, ya, betul enjoy. sekali. Jadi walaupun mungkin bebannya banyak ataupun pressure pekerjaannya cukup tinggi, tapi kalau menikmatinya tentu kita akan happy dan riang gitu ya. Karena kita juga pengennya anti mainstream. Oke. Kalau biasanya data analis atau enggak strategi itu orangnya singset kurus-kurus, kita anti mainstream, kita yang big size. Ini kayaknya kode saya harus masuk sebagai tim data analis nih supaya Supaya bisa gede dikit gitu. Kalau saya sih Oke. ketularan aja sebenarnya. Ketularan sama yang depan saya. Oke. Berarti kegemukan menularkan ya kepada orang ya. Positif lah, positif. Asal nggak Oke. terlalu aja. Jadi kenapa saya undang sebenarnya itu juga sih supaya saya ketularan berisi lah gitu kan. Oh, oke. Berisi badannya, berisi dompetnya mudah-mudahan. Amin. Amin. Oke. Amin. Nah, Pak Putu dan juga Brother Julius bicara soal perkembangan bisnis saat ini ya. Apalagi dengan adanya era adaptasi baru gitu kan, akibat dari pandemi kita semua tahu bahwa dunia sedang mengalami sebuah bencana yang tanpa diduga. Oke, sehingga memaksa para pembisnis atau para pengusaha itu untuk menyesuaikan diri Ya. dengan berbagai perubahan. Ya. Khususnya sekarang kita bisa melihat bahwa interaksi fisik atau tatap muka itu sangat jarang atau bahkan diatur sangat disiplin dan ketat, gitu ya. Sehingga mau nggak mau proses digitalisasi itu menjadi sebuah keharusan bagi para pengusaha yang ingin bertahan atau bahkan mengembangkan bisnisnya. Betul. Gitu ya, sehingga kita melihat lah tren itu sangat jelas bahwa banyak para pimpinan perusahaan sudah memikirkan atau bahkan sudah menjalankan digitalisasi bisnisnya, gitu ya. Nah mungkin saya minta pendapat Pak Putu dulu mengenai hal ini, bagaimana? Ya, memang pada saat ini ya, dan khususnya karena pandemi COVID ini, kalau sebelumnya perusahaan itu dalam melakukan transformasi digital itu dituntut oleh keadaan. Jadi jika memang si perusahaan itu memiliki resource, dia memiliki capability, dia akan transform perusahaannya dengan digitalisasi, ya kan. Tapi dengan adanya COVID, ini perusahaan atau organisasi itu tidak hanya dituntut untuk melakukan transformasi digital, tapi sudah harus gitu. Katanya tuh udah harus melakukan transformasi digital. Karena kalau organisasi atau perusahaan tidak melakukan transformasi digital, dia pasti akan ketinggalan. Dia pasti akan tidak bisa eksis dalam bisnis. Apalagi dengan situasi yang sekarang di mana teknologi teknologi itu memberikan peranan yang sangat besar karena situasi pandemi ini, karena non physical atau social distancing itu mulai
mulai banyak ya dijalankan, sehingga mau nggak mau kita harus menggunakan teknologi approach kan dalam kita mengapproach siapapun orang dalam kita berbisnis gitu. Jadinya ya pandemi ini membuat kita harus melakukan transformasi digital. Karena kalau misalkan kita tidak melakukan transformasi digital dan juga sekarang menjadi suatu new normal yang baru, ya kan, bahwa perusahaan harus melakukan digitalisasi gitu. Jadinya perusahaan yang tidak masuk ke dalam internet, kecenderungan dia pasti akan turun gitu. Sehingga sudah menjadi suatu keharusan bagi suatu Jadi bisa organisasi dibilang, atau perusahaan kalau melakukan dulu transformasi. kita sering mendengar being creative or die. Sekarang kita bisa bilang juga being digitalized or die, gitu ya. Ya, ada juga Ya bisa kan? jadi slogannya bisa jadi kayak begitu. Jadi Anda mau bertahan atau mau berkembang, ya mesti masuk ataupun mengubah sistem bisnisnya ke digital, gitu ya. Iya. Oke. Dari Bro Julius mungkin ada tanggapan dulu nih mengenai hal ini. Ya kalau memang soal digital sih sudah tuntutan. Kalau di era sekarang, ya kan? Iya. Karena memang untuk mencari informasi sekarang udah mudah diakses, Iya. ya kan? Gampang banget ya. Gampang banget. Gampang banget untuk akses informasi-informasi apapun. Bahkan banyak juga startup yang mulai bertumbuh atau mulai bermunculan gitu kan dengan mengemas bisnis yang selama ini offline, physical, tapi sekarang dikemas dengan digital gitu ya. Iya, betul. Gitu. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga perusahaan-perusahaan yang selama ini mungkin sedikit antipati dengan digital, ya mau nggak mau sekarang karena zaman apalagi akibat dari pandemi ini sehingga harus mengubah ataupun menyesuaikan diri gitu kan ya. Nah itu dia seperti yang tadi dikatakan tadi, yang tadinya perusahaan itu dituntut untuk melakukan transformasi digital, sekarang menjadi wajib atau harus. Kalau enggak, dia nggak bisa eksis gitu untuk menjalankan bisnisnya gitu. Makanya pandemi ini benar-benar menghajar kita atau mengharuskan kita untuk melakukan transformasi digital gitu. Karena sangat penting. Setuju banget. Ngomong-ngomong soal digitalisasi bisnis nih, Mas Julius dan juga Pak Putu, tentunya ada proses yang harus dilalui kan, gitu kan? Iya, Tidak pasti. semata-mata mengubah langsung. Oke, yang biasanya jualan tatap muka sekarang online gitu kan? Iya. Yang biasanya begini langsung berubah total. Ada proses yang dilalui. Ada. Jadi dalam melakukan proses transformasi digital itu, tentunya infrastrukturnya itu harus dibangun. Iya. Ya kan, infrastruktur yang harus dibangun, juga kompetensi orang dalam menjalankan proses digitalisasi itu juga harus dibangun. Kenapa harus dibangun? Karena yang tadinya kita terbiasa melakukan segala sesuatu itu secara manual, sekarang kita harus menggunakan suatu sistem atau paling tidak minimal menggunakan perangkat digital seperti misalkan komputer, laptop gitu kan, ataupun sensor dan segala macam. Nah itu harus disiapkan. Oke. Ya, infrastrukturnya. Setelah infrastrukturnya siap, orang-orang yang dalam menjalankan sistem itu juga itu harus siap gitu kan. Karena segala macam yang kita lakukan di situ tentunya pasti akan memberikan hasil atau output seperti apa yang ingin kita harapkan gitu kan. Jadinya sangat penting dalam melakukan transformasi digital itu adalah kesiapan si organisasinya itu sendiri, baik secara sistemnya maupun secara individunya gitu. Tentunya menarik nih ya, tadi Pak Putu menyinggung soal sistem gitu kan. Tentunya ada sistem yang harus disesuaikan ataupun dibangun, ya kan? Iya. Ketika kita akan mengubah bisnis di sebuah perusahaan ataupun bisnis Jadi digital gitu kan Iya. sistemnya ya. Iya. Oke. Nah untuk sistem ini sendiri, tentunya ada tahapan ataupun ada perangkat ataupun hal-hal yang mensupportnya, sebutlah begitu ya. Yang mana sering banget kita mendengar tentang perlunya data nih. Gitu, ya kan? Perlu data untuk membangun sistem ini. Nah, sebenarnya data itu adalah hasil output atau generisasi dari si sistem ini. Oke. Ya kan? Mau itu sistemnya manual ataupun sistemnya secara digital, data itu pasti akan tergenerate oleh sistem tersebut gitu kan. Jadi dengan adanya proses digitalisasi itu akan mempercepat atau mempermudah proses data mining. Gitu, atau menggather data. Bayangin dulu kita punya pengalaman ya, Pak Julius ya, dalam kita mengenerate data penjualan. Data penjualan nih kita mau mengenerate. Kita mau mengenerate data penjualan selama 3 tahun ke belakang. Itu kita butuh waktu hampir 3 bulan lebih. Hanya untuk mengenerate data penjualan. Lama-lama setelah datanya kita rapikan, kita perbaiki, bisa 1 bulan sekali. Tapi itu tetap masih manual gitu. Ya. Jadi proses digitalisasi ini akan mempercepat atau memperpendek waktu tunggu itu, sehingga
data yang ingin kita ambil atau data yang kita harapkan itu bisa tergenerate dengan cepat. Misalkan kita pengen tahu nih data penjualan di area tertentu gitu kan. Kalau masih manual, begitu saya tanya misalkan ke Mas Julius atau ke Mas Yadu, saya mau data penjualan di area Kalimantan dong, gitu kan. Oke Pak, kita siapkan 2 minggu lagi. Itu karena tidak adanya digitalisasi gitu, atau sistemnya masih manual. Harus dikumpulkan dulu data-datanya dari berbagai macam departemen ataupun dari berbagai macam bisnis proses. Tapi dengan ada digitalisasi atau dengan adanya sistem yang terintegrasi, itu akan sangat mudah. Betul. Karena udah langsung termining di situ gitu kan, di sistemnya gitu. Tinggal beberapa klik saja udah dapat datanya gitu Betul. Gitu. Oke, menarik Gitu ya bro ya. Soal data. Ini menarik banget soal data. Jadi saya pengen tahu nih. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa data itu kan adalah outputan dari sebuah sistem. Yes. Gitu ya. Yes. Nah, sekarang kalau bicara soal peran data itu sendiri, itu kira-kira gimana ya, Bro Julius? Oke. Kalau saya mungkin tambahin sedikit yang Boleh. tadi soal data. Jadi dari tahun 5 Masehi pun ibaratnya data itu sebenarnya sudah ada. Ya, Lima dari zaman Masehi. dulu ya. Iya, dari zaman dulu pun sudah ada. Saya masih di mana? Masih di awang-awang kita. Jadi sebelum adanya digitalisasi, mungkin dulu kita untuk membuat report, untuk melakukan input itu kebanyakan di manual atau di notebook sendirilah gitu kan, dicatat sendiri gitu. Atau mungkin lebih ekstrimnya di zaman dulu kita untuk menghitung itu kita butuh sempoa. Iya, Iya kan? benar. Itu Sekarang sama udah Untuk mengenerate data gitu kan. generate data, untuk mengkalkulasi data gitu kan, Iya. mengeluarkan output gitu. Nah itu kita sangat manual sekali. Nah, sedikit demi sedikit era udah semakin digitalisasi, ya, lebih canggih maju, gitu lebih kan ya. canggih gitu. Nah akhirnya saat ini kebutuhan akan sistem informasi juga makin tinggi gitu kan. Dan untuk mendapatkan sebuah informasi pun harusnya lebih cepat diakses Iya. karena prosesnya sudah digital begitu. Nah mengenai peranan tadi dari sisi data, mungkin dari sisi bisnis kali ya, Iya, benar. saya bahas. Jadi si perusahaan ini memiliki 2 tipe dalam menggunakan data. Pertama itu data driven, yang kedua data inform. Oke, apa itu? Data driven dulu mungkin saya bahas. Untuk data driven sendiri, untuk memutuskan sesuatu atau untuk membuat kebijakan, biasanya si perusahaan itu mutlak menggunakan data sebagai acuannya, dasarnya. Oke, sebagai Dasar faktor pengambilan. penentunya gitu ya. Faktor penentunya. Pengambilan Tapi kalau keputusan inform, berdasarkan data. itu si data itu hanya menjadi salah satu faktor dalam menentukan sebuah Oke, keputusan selain atau faktor-faktor kebijakan. lainnya. Ya, gitu. Jadi bisa dibilang data ini bisa didapatkan dari sebuah sistem gitu kan. Ya. Kemudian ini bisa menjadi landasan untuk para decision maker Yes. ya ketika membuat sebuah keputusan. Yes. Tapi ada tipe perusahaan ataupun tipe pimpinan yang menggunakan data sebagai hal mutlak ketika akan membuat sebuah keputusan. Betul. Tapi ada yang hanya salah satu saja gitu ya. Iya. Tadi seperti yang Mas Julius sudah sampaikan gitu kan. Iya. Oke, menarik. Nah, kalau bicara soal data ini sendiri, Bro, Mas Julius dan juga Pak Putu, tentu kan ada kelebihan kekurangan ya dari data itu kan. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu. Tadi disebutkan ada 2 tipe gitu kan. Kelebihannya apa, kurangnya apa? Oke, untuk data driven sendiri, kelebihannya itu kalau kita bicara data kan itu ilmu pasti sebenarnya. Kita kalkulasi keluarlah Exact. angka gitu Ya, kan. 1010 gitu kan. Nah, kelebihannya itu karena kita mengolah berdasarkan data, otomatis outputnya atau analisanya itu valid gitu. Bisa dibilang valid. Tergantung Pasti juga lah ya gitu pasti ya. valid. Tapi tergantung juga dengan kekurangannya kita mengacu ke dalam data itu. Pertanyaannya seberapa valid data yang diinput, Iya. gitu kan? Iya. Balik lagi kan, Iya. ada input, ada output. Input, proses, output. Ketika di input dan diprosesnya bermasalah, otomatis outputnya Outputnya pun juga akan bermasalah, pasti. Itu kelebihan dan kekurangan jika perusahaan mengacu ke Data data driven. driven. Dan satu lagi kekurangannya jika perusahaan mengacu dalam membuat keputusan itu hanya mengacu ke data driven, perusahaan cenderung tidak mempertimbangkan faktor lain gitu di luar itu. Oh, hanya melihatnya based on data. Kacamatanya Ini aja hanya kacamatanya. ke data aja gitu, padahal ada faktor-faktor yang mungkin mempertimbangkan dalam membuat keputusan. Iya. Ya, mungkin faktor intangible ya, karena memang kalau
based on data driven itu kadang-kadang kan data itu kan hanya menunjukkan hal-hal yang pasti-pasti Benar. gitu kan. Hanya menunjukkan hal dia tidak memberikan informasi yang gray area gitu. Misalkan contoh ada karyawan ini perform atau tidak gitu kan. Hanya bisa dijawabnya oleh data itu perform atau tidak. Iya. Padahal sebenarnya si karyawan itu perform atau tidaknya Ada itu ada faktor yang lain gitu kan. Iya, Nah, iya, itu betul. mungkin yang harus bisa di-generate by data lagi tapi harus di-create sistemnya lagi yang lain gitu loh. Sehingga bisa memberikan another information. Jadi informasi yang lain selain hanya data mengenai performance si karyawan tersebut gitu kan. Misalkan ada data kehadiran juga ada kaitan nanti dengan data kesehatan, Betul. dengan data kesehatan juga nanti ada kaitannya dengan data habitnya gitu. Semua ini bisa sambungkan gitu Ya, kan sehingga memberikan dikonekkan. informasi yang baru. Bisa aja dia tidak perform karena memang dia lagi sakit. Loh, nggak bisa dong kita bilang dia tidak perform gitu Iya. kan. Karena memang dia lagi sakit gitu misalkan. Itu contohnya plus minusnya dalam kita menggunakan data. Pasti tetap harus ada faktor lain yang harus kita pertimbangkan dalam kita mengambil suatu keputusan gitu. Tadi Mas Julius sempat menyinggung soal tingkat kevalitan sebuah data. Nah, berarti bisa jadi data yang ada ataupun didapatkan ataupun dikumpulkan itu belum tentu semuanya valid ya? Iya, belum tentu Bisa begitu ya? belum tentu semuanya valid. Bisa aja dari sebuah data itu yang diinput ada data missingnya. Oke. Nah, data missing itu apa sih sebenarnya? Data missing itu contohnya data yang duplikat, data yang kosong, blank gitu kan. Blank. Di dalam sebuah kolom Kolom. biasanya ada aja data yang kosong gitu kan. Nah, itu atau data yang error ketika diinput gitu. Nah, itu ada aja. Makanya balik lagi kepada proses inputnya. Katakanlah misalkan kita memiliki data 100%. Ya. Tapi validitas si data tersebut 70% gitu kan. Ya artinya 70% lah validitas dari outputnya itu sendiri gitu. Hanya itu yang bisa dianalisa gitu ya? Ya. Oke. Jadi kalau boleh nih, ini supaya nambah wawasan juga ya. Iya. Supaya lebih nambah wawasan, boleh nggak Mas Julius ceritakan secara cukup lebih terperinci proses supaya data itu bisa dianalisa bagaimana ya prosesnya? Yang pertama sih proses yang pertama itu harus disiapkan dulu infrastrukturnya tadi seperti Pak Putu bilang. Oke. Di era digitalisasi tentunya kita butuh infrastruktur juga yang mendukung. Terus kedua, kita butuh sistem informasi. Iya. Ya kan? Harus ada sistemnya gitu Harus kan. ada sistem informasinya. digitalisasinya. Nah, untuk merancang sistem informasinya ini kita tentunya harus merujuk kepada objektifnya si perusahaan atau tujuannya perusahaan mau kemana. Oke. Itu mungkin nanti di next-nya menyusun objektif perusahaan seperti apa gitu kan, menurunkannya menjadi sebuah proses dan sebuah sistem seperti apa akan dijelaskan next-nya Siap, mungkin ya. siap. Mungkin saya secara generalnya aja. Iya. Nah, kita mengacu, jadi untuk membuat si sistem informasi ini kita mengacu juga terhadap objektif perusahaan ya kan. Nah, dari sini ini akan dibuatkan semacam flow proses. Flow proses itu disimpan ke dalam sebuah database. Nah, arsitektur datanya ini biasanya ada fungsi yang melihat itu di fungsi data engineer. Iya. Oke. Dia memodelkan sebuah database gitu kan, atau mengaitkan sebuah database. API bisa juga meng-API Untuk atau menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya ya. gitu. pertukaran data lah kalau Iya. sekarang lagi Iya, keren-kerennya lagi gitu. keren-kerennya tuh bahasa Nama kerennya lainnya apa? pertukaran data. API? API itu API, sistemnya atau alatnya gitu. Oke. Jadi kalau kita melakukan pertukaran data, tentunya kan nggak langsung kita serta-merta bisa langsung melakukan pertukaran data, tapi harus ada Input, proses, dan output. itu Oke. proses untuk nge-bridging antara dua data yang berbeda itu pakai sistem API. Oke. Dan biasanya si struktur data ini juga perlu dirancang supaya Iya. mudah untuk dianalisa. Contoh misalnya dirancangnya seperti apa? Dikategorikan, gitu kan. Rumah tanggal dibuat as date time misalkan Iya, seperti iya. itu, bukan ditulis secara teks misalnya gitu. Iya. Nah ini butuh perannya si data engineer untuk melihat si struktur data itu, baik itu struktur ataupun tipe datanya. Gitu Iya. kan. Nah itu di awal-awal kita perlu susun. Berikutnya setelah data itu disusun, sistemnya sudah terdigitalisasi, ibaratnya otomatis kan akan langsung kesimpan dong di database gitu kan. Nah berikutnya datanya sudah ada
pertanyaannya mau diapain gitu. Kalau dulu kan kita sulit untuk mendapatkan data kan. Sekarang datanya udah ada, mau diapain gitu kan. Kalau dulu nyari datanya aja udah sulit banget gitu kan, dan susah. Itu kan pertanyaannya sebenarnya. Nah, data ini bisa menghasilkan sebuah informasi. Bisa menghasilkan sebuah informasi untuk melihat ke belakang, bisa juga untuk melihat ke depan. Secara analisanya gitu. Berarti bisa dibilang data ini bisa digunakan bukan hanya untuk mengambil keputusan, tapi juga bisa digunakan untuk memprediksi di masa mendatang. Begitu kurang lebihnya. Iya. Memprediksi data untuk masa depan itu bisa juga, dan ujung-ujungnya tetap aja sih itu akan membuat sebuah keputusan. Iya. Gitu. Itu masuk dalam kategori data analis atau lainnya yang prediksi itu? Kalau prediksi itu perannya lebih ke data scientist karena mereka akan melakukan riset terhadap datanya, gitu kan, mengolah datanya untuk disajikan berupa informasi. Balik lagi dari informasinya tuh bisa berupa ke belakang, bisa ke depan. Ke depan. Prediktif. Nah, kaitannya dengan data itu dengan hal-hal strategis. Jadi kan tadi dijelaskan oleh Pak Julius bahwa desain dari data arsitekturnya itu seperti apa. Juga kita akan memanage datanya atau data manajemennya seperti apa. Nanti akan dilakukan data engineer, juga data analisnya seperti apa gitu kan. Itu tentunya harus selaras dengan tujuannya si perusahaan. Misalkan tujuan perusahaan itu mau kemana atau mau menjadi seperti apa gitu. Nah, itu harus selaras semuanya dengan strateginya perusahaan. Karena strategi perusahaan itu kan dirancang sebelum si perusahaan itu menjalankan aktivitasnya. Atau pada saat menjalankan aktivitasnya ada perubahan seperti apa, dia harus merespon terhadap perubahan-perubahan ataupun ada lingkungan yang baru itu seperti apa, dia harus merespon terhadap perubahan itu sehingga strategi yang baru itu bisa di-generate gitu kan. Nah, data ini itu akan memvalidasi, atau data ini kan output dari sistem yang akan kita jalankan kan. Sistem itu merupakan tools dari strategic management atau manajemen strategis mengenai perusahaan ini akan kemana gitu kan. Nah, data ini akan memvalidasi juga bahwa apa yang kita jalankan atau strategi yang kita jalankan ini sudah selaras apa belum, sudah tepat atau belum, atau perlu dirubah karena adanya perubahan dari eksternal, atau perlu dirubah juga karena ada perubahan dari internal berdasarkan insight-insight yang tadi yang ada ya Pak Julius ya. Karena data itu akan memberikan informasi, dari informasi akan memberikan knowledge, sehingga memberikan semacam kayak suggestion untuk si business leader untuk mengambil suatu keputusan gitu kan. Nah, itu kaitannya antara data dengan hal strategis gitu. Jadi kalau tadi saya dua, ada mungkin untuk memberikan informasi di masa lalu, ada juga di masa yang akan mendatang misalnya gitu ya. Nah, biasanya saya sedikit kasih info mungkin untuk yang di masa lalu mungkin ada peran di situ business intelligence toolsnya gitu. Toolsnya business intelligence. Nah, itu untuk mengukur contohnya performa perusahaan, ya kan, berapa pencapaiannya gitu. Nah, itu bisa diukur menggunakan business intelligence. Nah, yang kedua tadi kan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Prediksi. Nah, kalau sekarang nih bahasa keren-kerennya itu dipakai namanya machine learning gitu. Iya, sekarang ya lagi itu tuh machine learning. Machine learning itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya di situ adalah mengolah data berdasarkan konsep statistik dan matematik. Yang di situ outputnya akan forecast atau kecenderungan gitu kan, kolerasi, seperti itu. Pengaruh antara dua variabel yang kayak gitu itu kita analisa juga gitu. Nah, terus menarik nih supaya saya khususnya orang yang blank soal data ataupun hal seperti ini, dan juga mungkin rekan-rekan sebuah Fajar Benua di rumah seperti itu, mungkin Mas Julius bisa kasih contoh real case-nya tentang data ini yang bisa disajikan supaya kita bisa lebih memahami tentang betapa pentingnya peran data itu sendiri gitu ya. Iya. Oke, outputnya untuk contoh lah ya, untuk data masa lalu. Baru saja di negara tertentu kan mengadakan pilpres ya. Iya, betul. Yang lagi hot nih. Peranan data ini dalam proses pengambilan keputusan, benar seperti tadi kata Pak Julius. Tujuannya si data itu adalah untuk memberikan informasi mengenai risiko apa. Jadi apabila teman-teman merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan tentunya komen di bawah ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.